mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Orang soleh siap. Mari kita berdoa. Baik, sebelum mulai belajar, Bu Dini mau aksen dulu. Tapi sebelum itu coba kamu kalau ada sampah di kolongnya dicek dulu. Terus kalau misalnya mejanya masih belum rapi, dirapiin. Ya, biar nyaman belajarnya. Alat tulisnya dikeluarin. Adera, Hadir. Aisyah, Hadir. Ali, Hadir. Alfarezi, Hadir. Alisa, Hadir. ada temennya yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, kalau masuk semua. Pada pembelajaran kali ini, Bu Dini akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi kemarin tentang Asmaul Husna? Minggu lalu kita belajar tentang dua Asmaul Husna yang pertama. Ada apa aja? Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Satu orang, Bu Dini mau tes. Al-Qawiyyu artinya apa? Yang maha kuat. Yang maha kuat, pintar. Terus contohnya gimana yang maha kuat? Berani tampil. Oke, berarti itu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus bisa berani tampil. Kemudian nih Bu Dini mau lanjut lagi. Kita belajar di kelas 5 ini. Kemarin Bu Dini bilang ada berapa Asmaul Husna? 99. Yang kita pelajari di kelas 5? 2. Minggu lalu 2. Hari ini? 3. Berarti semua totalnya? 5. Nah, 5 kemarin udah 2. Sekarang tinggal berapa? 3. Ya, apa aja? Coba kamu lihat bukunya. Di halaman yang halaman berapa tuh kemarin tuh? Asmaul Husna. Ya, 94. Yang ketiga berarti Asmaul Husnanya apa? Al-Muhyi. Kemudian Al-Mumit dan Al-Baqi. Sehingga tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu pertama, kamu nantinya akan mampu meyakini Asmaul Husna tadi, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baqi. Kemudian kamu juga nantinya akan bisa menjelaskan arti Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baqi itu apa. Dan kamu juga bisa menyimpulkan, menerapkan perilaku terpuji yang sesuai dengan 3 Asmaul Husna tadi, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baqi. Oke, selanjutnya Bu Dini akan menampilkan video dulu. Nah, kamu semua pada fokusnya ke depan, lihat ke proyektor layar, ya. Kemarin aku dikasih makan keong sama rumput dari kebun. Kadang aku tadi makanan apa ya? Aduh, tadi makan apa nih? Baunya ini berapa sih? Apa? Ini jengkol. Satu lagi. Dari kedua video tadi, ada yang mau ceritain tentang apa sih video yang pertama sama yang kedua tuh? Ya. Oke, berdiri. Yang pertama tentang apa videonya? Bayi. Kenapa bayinya? Bayi dalam kandungan. Bayi di dalam kandungan. Terus Lagi makan. lagi makan jengkol dari ibunya. Nah, benar ya. Tadi tentang bayi, duduk lagi. Tadi tentang bayi yang makan jengkol dari ibunya. Nah, itu coba kamu bayangin. Siapa yang bisa membuat bayi itu bisa hidup di dalam kandungan? Padahal dalam kandungan perut ibu kamu kecil nggak itu? Perut semana coba? Gitu doang kan? Tapi dia bisa hidup dengan posisi yang pernah lihat posisi bayi. Tadi posisinya bayinya gimana? Ngelungkup gitu ya? Ya kan? Tuh, selama berapa bulan itu? 9 bulan. Coba bayangin 9 bulan cuma lingkupnya hidupnya di dalam perut itu aja. Siapa yang bisa bikin hidup itu? Allah yang bisa bikin hidup. Nah, makanya Allah tadi punya sifat
menghidupkan. Nah, kemudian yang kedua adalah al-mumin, yang mematikan. Nah, ketetapan Allah itu juga termasuk kematian. Kemudian kematian itu adalah pintu menuju kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu kehidupan yang ada di akhirat. Yang ketiga, al-ba'is, yaitu yang membangkitkan. Allah Maha membangkitkan. Allah membangkitkan manusia nanti di hari kiamat. Allah akan membangkitkan semuanya pada hari kiamat untuk dihisab amalannya, apakah nanti dia masuk ke neraka atau dia masuk ke surga. Kemudian di situ juga adalah bentuk keadilan Allah, di mana kebangkitan ini adalah bagian dari keadilan Allah terhadap makhluknya, khususnya manusia, karena manusia itu memiliki akal. Baik, untuk selanjutnya agar kamu lebih paham dengan materi Asmaul Husna, Al-Mumin, dan Al-Ba'is, Bu Dini akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas proyek. Nanti kamu diskusiin sesuai instruksi yang Bu Dini berikan. Kemudian setelah selesai kamu presentasiin, setiap kelompok presentasiin ke depan untuk menjelaskan. Nanti bertukar diskusi dengan teman kelompok lainnya. Paham? Paham. Untuk pembagian kelompoknya, Bu Dini bagiin. Yang kelompok pertama Adera, kemudian Delia, kemudian Anissa, kemudian Raisa. Kelompok kedua Fahrezi, Alisa, Nadia, dan Evelyn. Oke, sekarang Bu Dini bagiin kertas karton kosongnya. Selanjutnya tugasnya nanti kamu Bu Dini bagi lagi. Ini ada ada gambar tentang Asmaul Husna yang akan dipelajari. Nanti setiap kelompok milih mau gambar yang mana, terus sesuaiin Asmaul Husnanya apa nih kira-kira. Setelah itu kamu kerjain di karton itu, diskusiin dulu teman-teman kelompoknya, baca instruksi yang akan Bu Dini berikan, ya. Nah, di sini ada, kamu harus ngapain aja ada. Makanya harus dibaca dengan teliti, paham? Ya, silakan dikerjakan. Ini soal saya. Asmaul mana nih? Artinya aku katanya mau mematikan ya? Udah. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Gambarnya dikasih tema enggak? Ya, gambarnya dikasihin tema. Terus kamu kasih juga kata-kata dari gambar itu, ya kan? Gambarnya yang kamu pilih, kan tadi ada 3 gambar. Kamu pilih, kamu kasih tema sama dikasih kata-kata tentang gambaran daripada gambar itu sendiri, ya. Setelah itu baru kerjain, di kertasnya ada instruksinya, disuruh ngapain itu dikerjain di diskusi, oke? Ngerti? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Silakan lanjutin pekerjaannya. Nah, ini yang al-muhim. Nah, ya, nanti kamu dijelasin tuh kan disitu ada instruksinya untuk menjelaskan artinya apa. Nanti kamu mau jelasin terus penerapan dalam kehidupan sehari-harinya kayak gimana itu dikasih tahu. Ya, diperkaya aja materinya, oke? Mana? Ini tentang apa? Apa yang kamu pilih? Al-Mumin, oke. Udah sampai mana? Bisa materinya? Oke. Kelompok ini pilih apa? Al-Ba'is.
Mana Al-Baisnya Al-Bais? Nah, nanti dijelasin juga tentang nadanya, terus perilaku-perilakunya akan ditulis ya. Oke. Mana anak-anak? Udah selesai semua? Baik, berarti selanjutnya adalah presentasi. Maju ke depan kelompoknya semua. Nah, tapi bergantian, bergiliran. Pertama, Bu Dini minta kelompoknya Al-Muhyi. Siapa yang Al-Muhyi? Oke, silakan Al-Muhyi. Maju ke depan. Perkenalan dulu, kemudian kamu jelasin. Ya, oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Muhyi. Hargai kehidupan yang Allah berikan. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Mari menjaga kelestarian alam sebagai wujud rasa syukur. Penjelasan. Kehidupan tanaman adalah salah satu bukti sifat Allah sebagai Al-Muhyi yang menghidupkan. Al-Muhyi adalah sifat Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Misalnya, Allah memberi kehidupan pada bayi yang baru lahir. Allah membuat biji tumbuh menjadi tanaman. Allah memberi kemampuan bernafas dan bergerak kepada hewan. Contoh kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penghargaan terhadap sifat ini. Menjaga tanaman agar tidak mati, memberi hewan peliharaan makan, menjaga hubungan sesama manusia. Pesan utama, Allah adalah Al-Muhyi, sang pemberi kehidupan. Setiap kehidupan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, adalah amanah yang harus dijaga. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, yang lain kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Al-Muhyi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Firas. Mengapa menjaga makhluk hidup di sekitar kita dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap sifat Allah Al-Muhyi? Karena Allah memberi kehidupan kepada semua makhluk. Dengan menjaga mereka, kita menunjukkan rasa syukur dan memahami amanah Allah sebagai pemberian kehidupan. Oke, benar ya? Sebagai pemberian kehidupan. Ya, silakan ditutup dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bu Dini minta kelompoknya Panji untuk maju ke depan. Dikasih lihat dulu hasil kerjanya. Nah, oke, silakan kamu presentasikan, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Prawira Hidayat. Kenalkan nama saya Radin. Perkenalkan, nama saya Aska. Perkenalkan, nama saya Novel. Kenalkan nama saya Fairuz. Saya akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Muhyi. Ingatlah bahwa semua akan kembali kepada Allah. Hidup ini sementara, gunakan setiap waktu untuk berbuat kebaikan. Menjelaskan sebuah cerita pendek tentang ada seorang petani yang sangat bangga dengan hasil panennya. Tapi suatu hari dia jatuh sakit dan menyadari bahwa hidup tidak selamanya tentang panen, melainkan amal untuk akhirat. Sifat ini Al-Muhyi yang memastikan bahwa semua makhluk pasti akan kepada Allah kehidupan lahir, tumbuhan, tua, dan meninggal. Kematian bukan akhir, tetapi peralihan menuju kehidupan yang kekal. Hikmah yang dapat dipelajari yaitu kematian, mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Kita tahu kapan akan meninggal, sehingga penting untuk selalu berbuat baik. Pesan utama Allah adalah Al-Muhyi, sang pengambil kehidupan. Setiap makhluk akan mati, sehingga kita harus mempersiapkan amal kebaikan. Sekian dari kelompok presentasi. Ada yang mau nanya? Oke, sekian dari presentasi kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Siapa yang mau nanya? Ya, silakan. Bagaimana kematian dapat mengajarkan manusia untuk hidup lebih baik? Aska, siapa yang mau jawab? Dengan mencari kematian, manusia akan lebih berhati-hati dalam berbuat, menghindari dosa, dan berbanyak amal kebaikan untuk bekal akhirat. Oke, itu. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok Al-Muhyi. Silakan duduk. Selanjutnya kelompoknya Evelyn, silakan maju ke depan.
Allah akan membangkitkan kita di hari kiamat. Jadilah pribadi yang taat dan beriman. Allah akan membangkitkan manusia dari kubur pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan peristiwa yang membangkitkan kebangkitan seperti ayat dan surah Al-Zalzalah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat tiara, niscaya ia akan terlibat bersama. Pesan utama Allah adalah Allah bisa membangkitkan ada beberapa yang berharga dan kita harus berbuat baik ada yang dapat kebaikan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, Delia, silakan. Suaranya yang besar. Apa yang bisa kita lakukan agar siap menghadapi hari kebangkitan? Memperbanyak amal kebaikan, bertaubat atas dosa-dosa dan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Ya, benar. Apa yang bisa dilakuin agar siap mengalami hari kebangkitan? Yaitu dengan memperbanyak amal kebaikan. Apa amal kebaikannya? Berarti contohnya apa? Amal kebaikan yang bisa dilakuin dengan membantu, bisa membantu guru, membantu orang tua. Tuh, ya. Paham yang lain? Paham. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Evelyn. Baik, tadi teman-temannya udah pada maju semua, kelompoknya udah pada maju semua. Kita apresiasi semuanya dengan memberi tepuk tangan untuk seluruhnya. Selanjutnya Bu Nini akan menambahkan sedikit, nyimpulin, muatin apa yang tadi udah kamu presentasiin di depan hasil diskusinya. Tadi udah pada lengkap, udah konkret. Nah, kemudian yang pertama Al-Muhyi, tadi terkait Al-Muhyi, yaitu Allah yang Maha menghidupkan. Nah, Allah Maha menghidupkan, udah memberi kita hidup, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Lalu apa cara kita agar mensyukurinya? Bagaimana mensyukurinya? Yaitu dengan menjaga kehidupan itu sendiri. Berarti caranya gimana tadi? Cara meneladani sifat Al-Muhyi dengan menjaga kehidupan, yaitu apa? Agar tidak mati. Nah, menjaga tanaman agar tidak mati. Kemudian menjaga juga hubungan baik kamu dengan, kalau punya adik, punya kakak, itu jaga kehidupannya biar nggak berantem. Kemudian kalau di sekolah, jaga juga kehidupan di sekolah dengan antar teman biar nggak berantem, nggak boleh bully-bulian. Tuh. Kemudian dengan hewan juga nggak boleh kasar. Itu sebagai teladan terhadap sifat Al-Muhyi. Baik, selanjutnya Bu Dini akan membagikan soal untuk kamu kerjakan, untuk memastikan kamu paham gak sih sama materi yang hari ini udah kita pelajarin. Ya, setiap orang dapat satu kertasnya, nanti kamu kerjain sesuai dengan soalnya. Oke? Silakan. Baik, ada yang bisa nyimpulin hari ini kita pembelajarannya secara keseluruhan tentang apa dan bagaimana? Oke, silakan Alisa, berdiri Neng. Kesimpulan hari ini adalah bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah, bertakwa dengan menjalani hidup sesuai ajarannya, beramal soleh sebagai persiapan untuk menghadapi hari akhir. Ya, benar. Tepuk tangan buat Alisa. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya. Pemahaman terhadap Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga dapat membentuk sikap hidup yang lebih baik. Oke, benar. Tepuk tangan juga buat kita. Kemudian teladan sifat Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Kita berarti tidak boleh sombong. Kenapa? Karena nanti kita akan mati, akan dihisab. Itu termasuk kepada Al-Ba'is. Ini akan nyambung nih, Al-Mumit dengan Al-Ba'is nyambung. Habis mati nanti kita dihisab, mengalami kematian kita dihisab. Artinya kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena nanti kita akan dihisab, apa yang kita lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di hari akhir atau hari kebangkitan di Al-Ba'is tuh. Nah, lalu apa yang bisa kita lakuin untuk mempersiapkan itu semua? Berarti dengan cara berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan, jangan sombong. Kemudian berperilaku yang baik terhadap gurunya, terhadap orang tua, terhadap teman, gitu ya. Apa yang bisa dilakuin yang baik terhadap teman? Contohnya?
Kita bully, terus nggak ledek, nggak berantem. Kalau ke orang tua, patuh, sopan, santun, hormatin orang tua. Kalau ke guru, nyapa guru. Kalau diberikan tugas, kerjain. Berikan PR, kerjain. Oke, paham ya? Paham. Oke, untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai sampai di sini. Begini cukupkan. Untuk minggu depan, kamu pelajari tentang bab selanjutnya, ya, tentang aku anak soleh. Oke, pelajari di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tasnya, bukunya dirapihin. Silakan ketua kelasnya disiapin untuk doa pulang. Anak soleh soleha. Siap. Mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pulang dari Ryan.